Di video ini, gua akan membawakan alur episode 6 Witch Watch ala gua. Seperti biasa, kalian bisa nonton animenya di Beastation. Linknya ada di deskripsi. Langsung aja ke alurnya. Nico memakaikan sihir untuk seorang siswi dan mengingatkan kalau belum tentu cintanya terbalas. Nico doain dia dan minta dikasih tahu kalau udah berhasil. Morihito nanyain soal beratnya Nico dan Nico nggak terima ditanya kayak gitu. Morihito beralasan dia juga perlu tahu beratnya karena dia yang jaga kesehatannya Nico juga. Mori akhirnya nggak nanya lagi setelah Nico bilang dia nggak boleh nanya soal berat badan cewek. Banyak siswi yang memuji ketampanannya Morihito dan Nico merasa gelisah kalau sampai banyak yang suka sama Morihito. Morihito berlatih untuk nangkep objek tanpa melihat. Ini latihan untuk mempertajam indera selain penglihatan. Kanshi dan Nico lagi nonton TV dan dia mastiin Nico pacaran sama Morihito atau enggak. Kanshi bilang kalau Nico kelihatan banget suka sama Morihito dan Nico mulai ngeluhin hubungannya yang gak ada kemajuan. Dia komplain, Morihito selalu tidur dan bangun di jam yang sama dan paginya diem sambil ngopi. Kanshi nganggep Nico yang gak inisiatif dan gak manfaatin kesempatan. Kanshi saranin biar Nico lebih frontal deketinnya. Lalu dia kepikiran sebuah ide waktu lihat iklan sampo. Sesuai obrolan kemarin, Kanshi akan meniupkan angin ke rambutnya Nico di koridor penghubung waktu Nico papasan dengan Morihito yang nyeberang dari gedung barat ke gedung timur. Waktu udah ditiup, Morihito sempat mikir gimana ada angin di situ dan matanya juga jadi sangat hitam. Kanshi nambahin anginnya yang bikin rambutnya Nico jadi tambah heboh. Nico samperin Morihito dan nanya apakah dia terlihat cantik. Gak lama ada guru yang datang dan ditanyain hal yang sama oleh Nico. Gak lama kertas pengukuran data siswi yang dibawa oleh gurunya terbang karena anginnya Nico dan Morihito yang ngambil tanpa melihat datanya sama sekali. Nico tambah lesu karena udah bikin Morihito tambah terkenal. Besoknya ada siswa yang minta waktunya Nico sebentar. Kara yang denger langsung kaget karena baginya ada kemungkinan cowok ini nembak Nico waktu piknik sekolah. Karena mereka bakal ke ikon SMA Asunaro, yaitu pohon ara. Kukumi jelasin kalau ada gunung perjodohan di tempat piknik mereka yang katanya kalau berjanji dan makan bersama di bawah pohonnya bakal berjodoh. Kanshi nyaranin Nico nembak Morihito di bawah pohon itu dan Nico nggak mau karena dia merasa nggak bisa menarik perhatiannya Morihito. Nico paham waktu yang di koridor penghubung itu kalau Morihito nggak tertarik sama sekali sama dia karena matanya sangat hitam. Kanshi pernah membahas hal ini dengan Morihito dan merasa kalau Morihito sangat berkomitmen dengan tugasnya sebagai roh pendamping dan tidak akan memasukkan unsur romansa. Hari piknik sekolah tiba dan Yuri Sensei minta mereka nikmatin pemandangannya. Nico cerita ke Morihito soal ada cowok yang ngajak dia ke pohon perjodohan. Morihito mengaku senang dengarnya, apalagi kalau Nico punya pacar, karena itu artinya dia nikmatin masa SMA-nya sebagai siswi, bukan penyihir. Nico ngaku dia udah nikmatin kehidupan SMA-nya, nggak kayak dulu yang selalu dibully. Ada seorang siswi minta waktunya Morihito sebentar. Nico udah mikir buat nolak cowok itu dengan sopan dan ternyata di pohon itu udah rame sama pasangan. Gak lama cowok yang bernama Ishii ini manggil Nico dengan rombongan di belakang yang minta jampi-jampi cinta ke Nico. Karena tahu rumor sihirnya yang aneh, Nico pun kabur dan pakai sihir pengecil untuk sembunyi. Setelah aman, dia terbang untuk cari Morihito. Tapi dia malah jatuh ke kantong bajunya Morihito dan melihat cewek yang ngajak Morihito pacaran. Morihito menolaknya karena merasa gak kenal. Tapi cewek itu ngaku pernah lihat Morihito nolong nenek-nenek. Cewek ini juga nanya apakah ada cewek yang Morihito suka dan Morihito bilang gak ada yang bikin Nico jadi lesu. Morihito bilang adanya orang yang spesial untuknya dan cewek ini menganggap spesial dan suka tidak ada bedanya. Cewek ini juga nanya apakah Morihito nggak pernah ada momen dia suka sama orang itu dan Nico teringat momen waktu dia jatuh cinta sama Morihito. Saat itu Nico menangis karena ayahnya pergi gara-gara rumah mereka rusak akibat sihirnya Nico yang meluap dan meledak. Mori sempat bilang kalau dia ada momen seperti itu ke cewek tersebut dan pergi. Karena efek sihirnya udah mau habis, Nico terbang dan tiba-tiba ketiup angin, jadi Morihito yang nangkep dia. Kanshi yang lagi di atas pohon disuruh turun sama seorang kakek. Kanshi beralasan gak mau makan di pohon perjodohan karena banyak orang pacaran. Kakek ini bilang banyak yang sebut pohon ara sebagai pohon perjodohan, padahal bukan yang itu. Gak lama istrinya datang dan si kakek bilang kalau yang duduk di bawah pohon konara sederhana yang akan jadian karena pasangan kakek nenek ini generasi pertama yang sebarin rumor itu. Kara dan Kukumi mencari Nico dengan nanya Kanshi, tapi Kanshi malah ngajak mereka makan di pohon perjodohan.
Yang di bawah pohon Konara tadi adalah Nico dengan Morihito. Yah, kurang lebih kayak gitu aja alur dari episode 6 anime With Swatch ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam alur. Terima kasih sudah menonton sampai habis dan sampai jumpa di video berikutnya.